terima kuasa-Mu sekarang, mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah ya Roh Kudus, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan, oh ya Roh Kudus. Happy Sunday Jemaat Tuhan. Warm welcome untuk kita semua. Selamat datang kembali di Forward Living Church online service. Gereja menyambut hangat setiap jemaat Tuhan, dan juga bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir dan join bersama-sama dengan kami, gereja berdoa kiranya platform ini bisa menjadi berkat yang baik bagi kita semua. Tidak terasa kita sudah ada di minggu keempat di bulan Maret. Sepanjang bulan ini kita telah diberkati melalui satu tema yang luar biasa, yaitu wisdom, kebijaksanaan, dan gereja berdoa kiranya setiap hal baik yang ditabur, diberikan setiap minggunya bisa jadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan sama-sama dibantu oleh praise and worship team. Yuk ambil bagian yang terbaik, kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Enjoy the rest of the service and God bless you. Shalom FLC. Mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Kita mau belajar lagu baru dari FLC Worship dengan judul Ku Terima Kuasa-Mu. Mari saudara, kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi hatiku, jamah segenap hidupku di tempat kudus-Mu. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah ya Roh Kudus. Mari saudara kita naikkan lagi pujian ini. Ya Roh Kudus, penuhi hatiku, jamah segenap hidupku di tempat kudus-Mu.
ya Roh Kudus. Ku berserah penuh, biar kuasa-Mu nyata sekarang di tempat ini. Ku terima kuasa-Mu sekarang, mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah, nyatakanlah ya Roh Kudus. Nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu di dalam hidupku. Nyatakan, singkapkan Tuhan. Mari sama-sama saudara. Ku terima kuasa-Mu sekarang, mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah, nyatakanlah. Ku terima kuasa-Mu sekarang, mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah, nyatakanlah. Ku terima kuasa-Mu sekarang, mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah, nyatakanlah ya Roh Kudus. Nyatakanlah, nyatakanlah ya Roh Kudus. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita sembah Tuhan, naikkan syukur, pujian dan penyembahan hanya bagi Allah. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Yesus, ku bersyukur Tuhan, sebab Kau baik selamanya, selamanya. Apapun musim hidupku, apapun yang ku alami, ku mau berkata Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Ku bersyukur Tuhan, ku naikkan syukurku, sembahku bagi nama-Mu. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau dahsyat, Kau luar biasa. Ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami sungguh-sungguh rindu supaya kami punya hikmat Tuhan, yang mengajarkan, yang mendidik kami untuk mencari perkenanan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Ajar kami agar kami mengerti ya Bapa isi hati Tuhan. Ajar kami untuk kami bijaksana dalam menggunakan hari-hari sisa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, tapi sungguh-sungguh kami menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Terima kasih. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar kami mengerti Tuhan segala rancangan-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku,
Terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang baru saja sudah dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita percaya Tuhan disenangkan di atas setiap pujian kita. Tiba saatnya kita sebagai satu keluarga, kita ingin mensupport setiap pokok-pokok doa yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. Kita percaya sebagai satu keluarga dengan keyakinan, dengan kesepakatan, hal-hal besar pasti dan akan terjadi. Saya mengundang kita semua dimanapun Anda berada saat ini, kita tundukkan kepala kita mengangkat tangan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Sungguh penyertaan-Mu luar biasa bagi setiap kami. Kami sadar dan kami tahu Tuhan, kami ada semua karena kasih sayang-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin membawa setiap pokok-pokok doa dari keluarga kami sendiri yang kami terima sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya hal-hal besar pasti terjadi bagi setiap keluarga kami. Kami berdoa untuk yang sedang sakit COVID, serta pemulihan pasca COVID, agar kesehatan terus terlindungi dari sakit COVID. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang saat ini dalam pemulihan pasca operasi batu ginjal. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap medical procedure yang sudah kami lalui, sudah kami jalani Tuhan, dan kami berdoa kiranya kesembuhan, pemulihan yang sempurna, yang ajaib daripada-Mu sendiri Tuhan terjadi bagi setiap keluarga kami. Kami juga Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan gangguan fisik Tuhan, kami berdoa kiranya dengan bilur-bilur darah anak-Mu sendiri, kesembuhan, pemulihan yang sempurna terjadi pada hari ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedamaian di dunia. Kami berdoa untuk konflik yang sedang terjadi Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada-Mu terus tercurah bagi setiap kami. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin, orang-orang yang mengambil keputusan Tuhan. Kiranya damai, kedamaian kembali di bumi ini. Kami berdoa kiranya nama-Mu akan selalu ditinggikan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan, roh takut akan-Mu ada bagi setiap pemimpin kami, bagi orang-orang yang dalam posisi mereka mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Kiranya roh takut akan Tuhan, kebijaksanaan, akal budi daripada-Mu ada bagi setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya nama-Mu terus ditinggikan, dimuliakan di bangsa Indonesia. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi cita-cita kami berdoa, Engkau tahu isi hati kami, bahkan Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami. Kami berdoa kiranya kekuatan daripada-Mu Tuhan, kebijaksanaan daripada-Mu ada bagi setiap kami dalam melalui hari-hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami percaya yang terbaik pasti dan akan terjadi bagi setiap kami. Sama-sama kita katakan amin. Thank you jemaat Tuhan, terima kasih sudah mengambil bagian dalam doa ini. Kita percaya setiap pokok-pokok doa yang telah disampaikan kepada setiap kami saat kita doakan bersama-sama dan dengan sungguh-sungguh pasti akan terjadi. Saya juga mengundang setiap jemaat Tuhan yang mungkin ada pokok-pokok doa juga yang ingin disampaikan. Yuk jangan ragu, Anda dapat mengirimkannya melalui link tree yang terdapat di bio Instagram Forward Living Church. Di kesempatan ini saya juga mengundang setiap jemaat Tuhan yang mungkin belum tergabung dalam satu komunitas yang bernama Passion. Yuk, kita sebagai makhluk sosial, kita percaya kita tidak dapat hidup seorang diri. Kita harus ada di komunitas yang baik. Jadi jemaat Tuhan, bagi Anda yang belum bergabung ataupun mungkin baru sekedar ingin bertanya, saya mengundang setiap Anda untuk mengunjungi link tree Forward Living Church di bio Instagram kami dan dapat bergabung di Passion. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, ada satu buah video Passion Experience yang sudah disiapkan. Saya mengundang kita semua untuk menyaksikannya, dan kita percaya ada hal-hal baik yang dapat kita terima melalui video ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Join Passion itu dari tahun 2019. Di Passion itu kan ketemu sama berbagai macam karakter. Ada yang begini, ada yang begitu. Yang kita harus belajar untuk bisa terima, oh iya si A orangnya begini, aku punya kelemahan, dia juga punya kelemahan, yang sudah kita saling bisa terima satu sama lain. Justru aku tahu maksudnya di dalam komunitas rohani ini justru tempat yang dimana kita saling mengasah, saling menasihati, karena aku tahu maksudnya dalam ikut Tuhan itu nggak bisa sendiri sih. Jadi butuh ada teman-teman untuk kita bisa jalan bareng-bareng. Karena aku punya satu masalah lah di kantor gitu kan. Jadi ada satu karyawan, dia merasa aku menjegal kerjaannya gitu. Jadi dia gak terima, dia maki-maki aku habis-habis, dia sumpahin aku supaya keluarga aku mati, nanti kalau punya anak aku mati. Di situ aku ngerasa, Tuhan kok nyakitin banget gitu ya kata-katanya. Sampai itu kayaknya nusuk dalam hati aku gitu. Tapi waktu aku nyampe rumah, yang aku ingat waktu itu adalah mission leader aku kayaknya harus cerita nih sama dia gitu kan. Akhirnya aku ditelepon Kak Lisa, terus aku dinasehatin, aku didoakan, sampai aku merasa oh iya aku tenang gitu kan, tenang dan bisa mengampuni gitu. Dan sampai sekarang setiap hari kita ketemu ya di kantor gitu kan, aku selalu kalau ketemu, oh ya Tuhan aku sudah mengampuni, hubungannya sudah baik lagi gitu. Di saat aku sedih, di saat aku sakit gitu hatiku, oh iya ada kakak rohani yang mengingatkan gitu. Lebih bisa untuk menerima mungkin si A pribadinya begini, oh iya orang beda-beda ya, jadi kita nggak boleh patok semua orang harus mau sesuai dengan keinginannya kita. Belajar mengerti orang lain, lebih sabar, lebih terbuka juga. Yuk kita join Passion, karena nggak ada ruginya sih kalau kita Passion. Lebih baik, better untuk kita jalan sama-sama. Kalau kita lemah, ada yang nguatin. Kalau kita sedih, ada yang hibur. Kalau kita salah, ada yang ngingetin gitu loh. Hai FLC Passion Members dan juga jemaat FLC semuanya, selamat hari Minggu dan selamat datang di online service hari ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, sehat dan pastinya semangat karena kita ada di minggu terakhir di bulan Maret ini, dan saya percaya bahwa sepanjang bulan Maret ini kita nih sudah belajar tentang satu tema bulanan kita, bicara tentang wisdom atau hikmat. Saya percaya bahwa hikmat sudah membuat saudara menjadi pribadi yang berbeda. Berbeda dalam hal apa saja? Berbeda dalam membuat keputusan kah? Berbeda dalam meresponi terhadap sesuatu yang saudara terima hari ini, saudara dalam berkata-kata atau bertindak juga berbeda, dan tentu saja setelah saudara mungkin ikut FLC Upgrade, saudara mulai berbeda menerima hikmat Tuhan untuk mengelola keuangan saudara jadi lebih baik lagi. Jadi saya percaya bahwa sepanjang 4 minggu ini, saudara pasti akan menerima sesuatu yang baik dan itu membantu saudara untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan hari ini saya akan melengkapi setiap pengajaran kita bicara tentang wisdom, dan tema khotbah saya hari ini adalah meminta hikmat bukan nikmat. Sekali lagi, meminta hikmat bukan nikmat. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih biarlah ini kami minta hari ini bahwa hikmat-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami, menuntun setiap kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan hikmat-Mu juga yang selalu Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah dengan baik hari ini, untuk menerima sesuatu yang disampaikan agar apa yang kami terima hari ini bukan sekedar informasi, tapi ada transformasi dalam setiap kehidupan kami karena Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami dari dalam keluar, dan kami mau Tuhan itu terjadi di minggu terakhir di bulan Maret ini untuk setiap kehidupan kami semuanya yang beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, kami siap terima yang terbaik dari Engkau hari ini, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap terima yang terbaik sama-sama kita katakan amin. Nah, jujur nih saudara nih ya, hari-hari ini kita benar-benar membutuhkan hikmat yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Karena apa? Karena sampai dengan hari ini kita masih menghadapi situasi yang tidak pasti, tidak jelas. Bahkan juga hari ini saudara mungkin merasa ada banyak-banyak hal yang mengusik saudara, membuat saudara tidak nyaman. Bahkan ada juga hal-hal yang di luar kendali kita terjadi
dalam setiap kehidupan kita hari ini. Oleh karena itu, hikmat Tuhan akan selalu menuntun kita untuk kita bisa berhati-hati terhadap sesuatu apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bahkan menghadapi atau menanggapi bicara tentang new normal sampai dengan hari ini, saya percaya bahwa kita masih harus terus melakukan penyesuaian diri. Walaupun kita sudah mendengar beberapa isu-isu dia katanya beberapa bulan lagi kita akan lepas masker semuanya. Pasti it's gonna be a good news. Tapi sekali lagi bahwa hikmat kita belajar di bulan Maret ini untuk kita bisa tetap hati-hati dan waspada terhadap sesuatu apapun yang terjadi hari ini di sekitar kita. Waktu kita bicara tentang penyesuaian diri, saya tahu bahwa perlu ada sesuatu yang berubah dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena saya suka dengan apa yang Pastor Josh katakan di minggu pertama bicara tentang orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang mampu melihat dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang rohani sehingga ia tahu bagaimana harus bertindak. Perubahan tidak pernah mudah. Apalagi kalau perubahan ini nih, saudara, menuntut kita nih untuk kita keluar dari yang namanya zona nyaman. Dan karakternya manusia itu, manusia tidak suka dengan yang namanya sebuah perubahan. Tapi dengan hikmat akan membantu saudara untuk saudara udah nggak bisa denial lagi terhadap sesuatu yang sebenarnya kita perlu ubah hari ini. Kalau saudara tetap denial, yang rugi bukannya Tuhan, tapi saudara sendiri. Oleh karena itu kita perlu hikmat Tuhan yang menuntun, membimbing untuk kita bisa melihat dan menyikapi setiap hal yang terjadi dari sudut pandang rohani sehingga kita bisa bertindak dengan tepat. Dan hari ini kita akan melihat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7-9 kisah tentang Raja Salomo. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini. Nah, kalau saudara baca ayat ini sebelumnya, Salomo datang kepada Tuhan untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dan Salomo juga membawa yang namanya ribuan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, waktu Salomo dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan mengakui keberadaannya bahwa dia itu sadar bahwa Salomo masih sangat muda, belum ada pengalaman, dan juga merasa tidak sanggup untuk memimpin bangsa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupannya hari ini. Dan inilah awal dari datangnya hikmat kepada Salomo, yaitu kerendahan hati. Catat dengan baik bahwa kalau kita ingin menerima hikmat daripada Tuhan, kita harus punya yang namanya kerendahan hati. Nah, perasaan tidak sanggup yang dialami oleh Salomo ini sampai terbawa dalam mimpinya. Dan Tuhan merespon persembahan Salomo di dalam mimpi. Dan Tuhan bertanya kepada Salomo dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 seperti ini. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, waktu saya baca ayat ini, saya seolah-olah kayak membayangkan bahwa Tuhan itu seperti genie in a bottle. Seperti seorang jin ya, yang saudara mungkin nonton Aladdin yang mukanya biru tiba-tiba datang. Dan kalau misalnya saya coba pause sebentar. Nah, tiba-tiba nih ya, ada malaikat Tuhan datang di sebelahnya saudara nih. Dan bertanya hal yang sama. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saya boleh tahu nggak, saudara kira-kira minta apa hari ini sama Tuhan? Ada yang minta kaya, ada yang minta uang, ada yang minta mobil, ada yang minta rumah baru, ada yang minta jodoh, dan ada yang minta banyak hal lainnya nih ya. Nah, menarik. Dan sekali bahwa ini yang Salomo minta, dan kita perlu catat bahwa Salomo tidak meminta hal-hal seperti itu. Tapi Salomo minta satu hal, yaitu bicara tentang hikmat. Karena kenapa hikmat? Karena agar Salomo itu bisa menjalankan fungsinya sebagai raja. Oleh karena itu, Salomo meminta hikmat, bukan nikmat dalam setiap kehidupannya. Karena apa? Karena Salomo sadar bahwa dia nggak sanggup untuk bisa
mengatur, bahkan untuk bisa melakukan apapun juga kalau bukan hikmat Tuhan yang membantunya untuk bisa memimpin bangsa yang begitu besar ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa itu hikmat? Nah, saya senang kalau saudara bertanya, dan kita akan sekali lagi melihat bahwa di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, firman Tuhan berkata seperti ini, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini. Dari ayat yang kita baca ini, saudara boleh catat, hikmat adalah kemampuan untuk menimbang perkara dan kemampuan untuk dapat membedakan. Menimbang perkara dalam arti seperti apa? Menimbang perkara dalam arti bahwa kita harus punya yang namanya skala prioritas dalam setiap kehidupan dan aktivitas kita hari ini. Karena kalau setiap aktivitas yang kita mau lakukan hari ini kita selalu anggap bahwa penting, dan penting, maka dari situ sebenarnya tidak ada yang penting. Karena when everything is important, nothing is important. Kalau saudara menganggap apa yang ada dalam schedule saudara penting semuanya, maka sebenarnya tidak ada yang penting. Oleh karena itu kita perlu hikmat untuk kita bisa mengetahui hal-hal mana yang terutama atau prioritas yang kita perlu lakukan dalam setiap aktivitas dalam pekerjaan saudara hari-hari ini. Dan yang kedua, bicara tentang kemampuan untuk dapat membedakan dalam hal apa? Yang pertama, hikmat membedakan benar dari yang salah, yang baik dari yang jahat, bahkan situasi yang baik dari situasi yang tidak baik. Jadi hikmat membantu saudara untuk bisa membedakan akan hal seperti itu. Yang kedua, hikmat juga sanggup membedakan orang atau dengan siapa kita berhadapan. Yang artinya seperti apa? Yang artinya adalah hikmat akan membantu kita untuk menilai siapa yang perlu kita perhatikan, kita andalkan, kita percaya, dan hormati. Kalau memang hari ini orang-orang yang kita tahu bahwa tidak perlu kita lakukan seperti itu, jangan sampai itu membuang energi kita. Yang akhirnya apa? Kita terlalu fokus sama orang-orang yang kita tahu bahwa sebenarnya ini belum waktunya untuk kita perhatikan, tapi kita melupakan orang-orang yang penting yang kita perlu perhatikan. Jadi hikmat memberikan perbedaan yang sangat luar biasa untuk kita memperhatikan dengan siapa kita berhadapan. Yang ketiga, hikmat juga bisa membedakan suara dan berita mana yang perlu kita dengar atau tidak. Tanpa hikmat, kita pasti menghabiskan yang namanya waktu untuk mendengarkan sesuatu yang tidak penting, sehingga kita lupa untuk mendengarkan sesuatu yang sebenarnya itu penting buat setiap kehidupan kita. Atau so many distractions happen in our lives. Jadi hikmat membedakan mana suara yang perlu kita dengar dan suara yang tidak perlu kita dengar. Yang keempat, hikmat juga memampukan kita untuk membedakan waktu. Karena kita kalau sudah tahu untuk keputusan yang benar, tapi kita membuatnya itu di waktu yang salah, maka hasilnya pasti akan keliru juga. Bahkan juga hikmat untuk membedakan waktu juga berarti bahwa kapan kita harus diam dan kapan kita harus memberikan jawaban. Orang yang berhikmat bukan berarti orang yang selalu memberikan jawaban. Tapi semakin saya belajar hari ini, justru adalah orang yang berhikmat kadang-kadang adalah orang yang harus diam, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Hikmat juga membantu kita untuk kapan kita memberikan teguran dan kapan kita memberikan pujian kepada orang yang kita temui. Dan sekali bahwa hikmat tahu kapan harus membedakan itu semuanya. Dan sekali bahwa kenapa kita harus perlu hikmat dalam setiap kehidupan kita, karena setiap hari kita pasti akan membuat keputusan-keputusan dan setiap keputusan yang kita buat itu akan menjadikan siapa diri kita dan di mana kita berada hari ini. Dan ingat dengan baik bahwa keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi kita perlu hikmat dalam setiap kehidupan kita untuk kita bisa membuat keputusan yang baik dan benar, karena ini sangat menentukan masa depan saya dan juga masa depan saudara. Amsal 22 ayat 3 berkata seperti ini, orang yang berhati-hati mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin harus dihadapinya dan bersiap-siap untuk itu. Tetapi orang yang berpikir licik bertindak sembrono dan menderita akibatnya. Orang yang bijak, Amsal katakan sebagai orang yang berhati-hati.
Yang artinya bukan dia orang yang takut dalam membuat keputusan, enggak. Tapi orang yang berhati-hati di sini, kalau saudara perhatikan dengan baik, adalah orang yang bisa mempertimbangkan setiap kesulitan-kesulitan yang harus dihadapinya. Lalu setelah dia mempertimbangkan itu, dia bersiap-siap untuk apa? Untuk take action. Jadi nggak hanya cuman planning, tapi take action. Semuanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan hikmat yang dia minta dari Tuhan. Tetapi orang yang picik ini adalah orang yang narrow-minded. Orang yang berpengetahuan sempit, akhirnya apa? Bertindak sembrono. Akhirnya apa? Waktu bertindak sembrono, tidak hati-hati, bertindak salah, akibatnya lah menderita apa yang dia perbuat dari setiap keputusan yang dia putuskan hal seperti itu. Dan sekali bahwa setiap keputusan kita hari ini sangat menentukan masa depan kita. Nah, dari pengertian dari Amsal ini saya menambahkan arti hikmat dalam setiap kehidupan kita. Hikmat adalah aplikasi dari pengetahuan dan pengertian yang kita miliki dan tahu bagaimana cara menggunakan pengetahuan ini di waktu yang tepat, mengapa kita melakukannya, dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, hikmat adalah aplikasi dari pengetahuan dan pengertian yang kita miliki dan tahu bagaimana cara menggunakan pengetahuan ini di waktu yang tepat, mengapa kita melakukannya, dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Roh Kudus. Tahu apa? Pengetahuan. Tahu bagaimana? Pengertian. Tahu mengapa? Hikmat. Tahu gejrot? Nikmat. Nah, I'm just kidding. 1 Raja-Raja 3 ayat 10-13 berkata seperti ini. Lalu, adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Amin. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Salomo meminta hal yang baik di mata Tuhan. Saya nggak bisa membayangkan kalau kita sebagai jemaat FLC, semua patient members semuanya, kalau kita bisa sama-sama berlatih hari ini meminta sesuatu yang baik daripada Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita akan jauh lebih luar biasa lagi. Karena apa? Karena kita tahu apa yang kita minta benar-benar kita pikirkan. Karena waktu kita bicara tentang meminta, kita nggak mau dengan namanya tanpa hikmat, kita pasti akan asal minta. Tapi dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, waktu kita minta sesuatu sama Tuhan, kita memikirkannya terlebih dahulu dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekali lagi, Salomo meminta sesuatu yang baik di mata Tuhan, dan yang dia minta, sekali bahwa waktu dengan hikmat, bukan untuk keuntungan dirinya sendiri, tetapi supaya Salomo bisa menjalankan fungsi yang Tuhan berikan kepadanya sebagai raja. Dan ini lesson number 1 dari apa yang kita pelajari dari Salomo adalah hikmat membantu agar kita bisa menjalankan fungsi kehidupan yang Tuhan berikan dengan benar dan sebagaimana mestinya. Apakah itu saudara hari ini sebagai pemimpin, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai seorang ayah, dan peranan saudara lainnya dengan hikmat akan membantu saudara untuk berfungsi lebih maksimal lagi dengan benar dan sebagaimana mestinya, agar kehidupan saudara bisa jadi berkat, bukan hanya untuk diri saudara sendiri, tapi di mana Tuhan telah tempatkan saudara. Nah, waktu saudara baca ayat ini berikutnya, waktu Salomo terbangun dari mimpinya, Salomo langsung menemukan challenge, menemukan tantangan di mana dia berhadapan dengan 2 orang perempuan yang memperebutkan seorang bayi. Tetapi Salomo bisa berhikmat dan mengambil keputusan yang bijak. Mungkin saudara bertanya hari ini, so, mengapa saya perlu meminta hikmat bukan nikmat?
Ada 4 hal yang saya mau bagikan sebelum saya menutup firman hari ini. Yang pertama adalah Tuhan menyukai kerendahan hati. Yes, Tuhan menyukai kerendahan hati. Amsal 11 ayat 2 berkata seperti ini. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kerendahan hati akan membuat kita menerima terobosan dari Tuhan dan juga memampukan kita untuk menerima masukan dan teguran, bahkan ini yang paling penting, menjauhi kita dari yang namanya kesombongan. Dan ingat, selama tadi kita belajar dari Raja Salomo, apa yang Salomo lakukan pertama-tama ketika dia menghadapi permasalahan dalam setiap kehidupannya, dia dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan melihat kerendahan hati yang dipunyai atau dimiliki oleh Salomo, maka Tuhan benar-benar bisa memberkati setiap kehidupannya. Hari ini, FLC Family, saya mau mengajak kita semuanya, sama-sama poin yang pertama, miliki kerendahan hati. Jangan songong, jangan sombong kalau kita punya sesuatu hari ini. Karena sekali bahwa kalau kita tahu bahwa hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan, kita akan lebih menyadari bahwa apapun yang kita punya hari ini, semuanya harusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, miliki baik-baik kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita, dan ini menjadi poin nomor 1 dan dasar buat setiap kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus yang namanya meminta hikmat, bukan nikmat? Karena hikmat sangat berharga. Amsal 8 ayat 11 berkata seperti ini. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. Bahkan Amsal 3 ayat 16-18 berkata seperti ini. Hikmat memberikan kepadamu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Hikmat membuat hidupmu senang dan sejahtera. Orang yang berpegang teguh pada hikmat akan mengalami hidup yang sejati dan bahagia. Buat saudara yang mau hidupnya sejati dan bahagia, boleh katakan amin. Amin. Dan hikmat akan menuntun saudara untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Hikmat bukannya menuntut, tapi menuntun saudara untuk saudara punya hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan saudara semuanya. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengaplikasikan hal ini? Saya mau mengajak saudara semuanya untuk men-challenge saudara, bacalah kitab Amsal setiap hari berdasarkan tanggal. Ini akan membantu saudara lakukan terus setiap bulan, lakukan terus. Walaupun sekali bahwa kitab Amsal sangat mudah dibaca, tapi sekali bahwa saudara jangan pernah meragukan sesuatu yang simple. Karena sesuatu yang simple itu punya arti yang sangat deep kalau kita terus baca. Jadi saya menantang saudara untuk mulai memasuki bulan April ini, come on, kita sama-sama untuk mau membangun kebiasaan, at least kita baca dari kitab Amsal berkali-kali tiap bulan, dan ini akan membantu saudara untuk punya hikmat, karena hikmat sangat berharga. Yang ketiga, hikmat itu menjadikan kita rajin. Amsal 10 ayat 4-5 berkata seperti ini, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Artinya apa? Hikmat akan membantu saudara untuk menumbuhkan benih atau ide yang ada dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak rajin untuk mendatangkan pertumbuhan, sekali lagi, kalau saudara tidak rajin untuk mendatangkan pertumbuhan buat setiap kehidupan saudara, maka kemiskinan bisa datang karena kita yang akan menerima konsekuensinya. Waktu kita berkata bahwa kita orang yang berhikmat, kita nggak malas. Tapi kita tahu bahwa apa yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, karena ada penolong, yaitu Roh Kudus yang membantu setiap kehidupan kita untuk kita melakukan sesuatu yang penting, yang baik, yang kita harus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan poin nomor 4 yang terakhir, hikmat menghubungkan kita dengan Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara, karena hikmat selalu berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Ayub 12 ayat 12 berkata bahwa kabarnya hikmat ada pada orang yang tinggi umurnya, tapi hikmat dan kekuatan ada pada Allah saja. Konon, pengertian ada pada orang yang lanjut usia, namun pengertian dan wewenang ada pada Allah jua. Dalam terjemah The Message berkata seperti ini, True wisdom and real power belong to God. From Him
we learn how to live and also what to live for. Hikmat yang sesungguhnya dan kuasa yang nyata adalah milik Tuhan. Dari Dialah kita belajar bagaimana cara hidup yang benar dan apa tujuan dari sebuah kehidupan. Biarlah pesan firman Tuhan hari ini bisa membantu saudara untuk saudara mulai dari hari ini mulai belajar untuk meminta hikmat, bukan meminta nikmat dalam setiap kehidupan kita, karena ini akan membantu menolong setiap kehidupan kita untuk kita mengakhiri tahun 2022 ini secara berbeda. Saya akan recap beberapa poin penting untuk saudara bisa remind kembali. Yang pertama adalah hikmat membantu agar kita bisa menjalankan fungsi kehidupan kita dengan benar dan sebagaimana mestinya. Yang kedua, hikmat membantu kita membedakan sesuatu yang benar dari yang salah, membedakan orang atau dengan siapa kita berhadapan, membedakan suara yang harus kita dengar, dan memampukan kita untuk membedakan waktu. Kapan kita harus membuat keputusan, kapan kita harus berdiam, kapan kita harus berbicara, kapan kita harus memberikan jawaban, kapan memberikan pujian atau teguran. Dan tentu saja, mengapa kita harus meminta hikmat, bukan nikmat. Yang pertama, Tuhan menyukai kerendahan hati. Yang kedua, hikmat sangat berharga. Yang ketiga, hikmat menjadikan kita rajin. Dan yang keempat, hikmat menghubungkan kita dengan Tuhan. Amin. Kiranya ini bisa membantu saudara sekali lagi untuk bisa saudara menavigasi kehidupan saudara semuanya, untuk saudara punya hikmat yang lebih lagi sama Tuhan hari-hari ini. Nah, untuk saudara bisa menerima hikmat daripada Tuhan, tentu aja saudara kuncinya adalah harus membangun hubungan sama Tuhan. Seberapa banyak dari saudara yang hari ini beribadah online, saudara mungkin belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sehingga saudara selalu berpikir dengan kemampuan pikiran saudara sendiri. Pada kesempatan ini, saya mau berdoa buat saudara, kalau hari ini, saudara yang baru pertama kali menerima Tuhan, yang belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saya akan berdoa buat saudara. Dudukkan kepala, angkat tangan saudara, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap FLC family yang sedang beribadah hari ini secara online, Tuhan, untuk setiap mereka hari ini yang belum pernah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan belum pernah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa saat ini Tuhan, biarlah untuk setiap kami yang mengangkat kedua tangan kami, Tuhan, kami mau berkata bahwa kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat buat setiap kehidupan kami, dan kami mengaku dengan lidah dan mulut kami hari ini bahwa Yesus, Engkaulah satu-satunya Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau Tuhan menerima Engkau untuk masuk ke dalam setiap kehidupan kami, karena kami nggak bisa berjalan sendiri, kami butuh hikmat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang siap menerima Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, buat setiap kebaikan yang Tuhan selalu berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pesan firman Tuhan hari ini membantu kami semuanya, untuk kami bisa belajar untuk meminta hikmat lebih lagi sama Tuhan, bukan untuk mencari nikmat, tapi kami tahu Tuhan, waktu kami punya hikmat, waktu kami minta sesuatu sama Tuhan, kami tahu apa yang kami minta ini bukan hanya untuk kepentingan untuk diri kami sendiri, tapi bisa membantu diri kami untuk kami bisa berfungsi dengan baik, apapun yang menjadi peranan kami hari ini di setiap kehidupan pekerjaan kami, pelayanan kami, ataupun dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan berkati kami semuanya, sehingga mengakhiri bulan Maret ini Tuhan, kami percaya ada hikmat yang baru, pengertian yang baru yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Biar sebelum kami selesai hari Tuhan, kami percaya kami juga memberkati untuk setiap kehidupan kota dan bangsa kami Indonesia Tuhan, biar Engkau juga sertai seluruh kehidupan bangsa ini, dari Bapak Presiden sampai dengan jajaran menteri semuanya, biarlah Engkau, hikmat-Mu terus ada dalam setiap kehidupan mereka, roh takut akan Allah selalu ada dalam setiap kehidupan mereka semuanya, sehingga apapun yang mereka lakukan, kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan, karena Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saatnya Tuhan, kami akan selesai ibadah online hari ini. Mari untuk setiap jemaat semuanya, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan, karena Tuhan akan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan akan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang sempurna dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat, sekali lagi dengan iman bersama kita katakan amin.
Kiranya saudara tetap berhikmat sama Tuhan dan terus menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Have a nice day and God bless you. Mengalir sempurna di dalam jiwaku.